Berita Sumsel 24 jam hari ini, tarian cendrawasih yang ditampilkan peserta dari SMA Negeri 11 Palembang memukau Dewan Juri sang juara Payung ke Museum. Tarian ini mengisahkan keindahan alam di Pulau Bali. Performa peserta dari SMA Negeri 11 Palembang cukup apik pada babak penyisihan lomba sang juara dengan tema Payung ke Museum. Dalam lomba ini salah seorang siswanya menampilkan tari cendrawasih. Meski menggunakan seragam sekolah, siswa atas nama Kadek Lintang Asih terlihat begitu menguasai gerakan tangan dengan permainan mata. Alhasil, gerakan tersebut membuat Dewan Juri cukup terpukau. Bahkan salah seorang Dewan Juri dari Museum Negeri Sumatera Selatan, Tamzi, mengabadikan momen tersebut dengan kamera handphonenya. Penampilan lainnya saat berhasil mendapatkan 3 besar sang juara, peserta yang berhasil masuk pada grand final tersebut menampilkan gerakan formasi paskibraka bersama 4 teman lainnya. Seolah tak ingin kalah, peserta yang merupakan anggota pramuka menampilkan pembacaan dasa dharma sebagai bagian dari kode kehormatan pramuka. Salah seorang Dewan Juri, Dr. Suherman, menjelaskan nilai filosofi dari tarian cendrawasih ini menceritakan keindahan alam di Pulau Bali. Tarian ini biasa disebut sebagai manuk dewata yang dikenal suka menari dan bernyanyi saat hendak melakukan perkawinan. Reporter Sri Depi, juru kamera tim Sumsel 24 jam, palpres.com. Pemirsa, panen raya durian dilakukan warga Desa Lawang Agung, Kecamatan Mula Ulu, Kabupaten Lahat. Dari lahan yang mencapai luas hingga ratusan hektar, menghasilkan belasan ribu buah durian per harinya. Buah durian mulai membanjiri Lahat. Saat ini ratusan hektar lahan buah durian sedang panen, salah satunya di Desa Lawang Agung, Kecamatan Mula Ulu, Kabupaten Lahat. Menurut Yasmin, salah seorang petani durian di Desa Lawang Agung, dari ratusan hektar lahan durian yang panen, perharinya mereka bisa menghasilkan belasan ribu durian siap ekspor. Dari yang tercatat dijual ke pengepul, jelas Yasmin bisa mencapai 12.000 buah durian dan umumnya dikirim keluar kota, khususnya Pulau Jawa. Rata-rata seorang petani, lanjut dia bisa panen 50 hingga 300 buah durian yang jatuh atau jatuhan. Jatuhan, Tangerang, Bekasi, Bogor, pokoknya masuk semua Pulau Jawa semua ini. Per hari itu sampai berapa buah? Ada yang 5 mobil, ada yang 6 mobil, ini diperkirakan 12.000 per hari durian dari Desa Lawang Agung ini. Sementara Okta yang juga merupakan pengepul buah durian mengaku durian dari desanya, Desa Lawang Agung, selalu menjadi incaran pedagang dari luar kota karena memiliki cita rasa khas yang manis dan kualitas buah yang bagus. Untuk satu buah durian, menurut Okta dibeli dari petani dengan harga Rp10.000 hingga Rp20.000. Yang punya kita ini, kalau sehari semalam baru mulai ini sekitar lebih kurang 60 lah. Oh, ini memang kualitas durian di sini memang nomor 1. Soalnya kalah durian kikim, kalah durian tebing, kalah. Kapan tahu jema jauh itu di durian dari desa ini itu tidak mau di durian yang dari tebing. Kenapa, Pak? Dia lain manisnya. Oh, manis. Manisnya sih, manis sih. Reporter dan juru kamera Bernard Albert, palpres.com. Penjamret anak anggota DPRD Pali berhasil diamankan warga. Di hadapan polisi, kedua penjamret tersebut mengaku hilaf. Dua pelaku yang menjamret anak dan istri anggota DPRD Pali diamankan warga Kebun Sayur, Kecamatan Talang Ubi. Kedua penjamret yang tercatat sebagai Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, bernama Tarzani dan Irwansyah. Informasi yang dihimpun palpres.com, kejadian bermula saat korban YH berboncengan dengan ibunya melintas di Jalan Letnan Sumanso, Simpang 4, Talang Ubi. Selanjutnya motor korban yang merupakan anak dan istri anggota DPRD P3 langsung mengambil iPhone 12 Pro Max yang berada di dalam box dengan sepeda motornya. Kemudian korban berteriak minta tolong warga sambil mengejar kedua tersangka. Karena gugup motor kedua tersangka akhirnya kecelakaan, sehingga langsung ditangkap warga lalu diamankan ke Mapolres Pali. Kapolres Pali AKBP Efranedi SIK melalui Kasat Reskrim AKP Marwan melalui KBO Reskrim Ibtu Arafa SH mengatakan
Kedua tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Awal mula kejadiannya, korban sedang melintas di Jalan Letnan Sumanto di Talangubi Timur, kemudian berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua pelaku tersebut, sehingga melihat posisi HP di atas jok sepeda motor korban. Kemudian pelaku memepet sepeda motor korban dan kemudian langsung melakukan penjamretan, yang mana posisi HP tersebut berada di jok sepeda motor korban, sehingga korban mengalami kerugian sekitar 18 juta, yang mana barang buktinya adalah satu buah HP iPhone 12 Pro Max. Sementara itu, tersangka Tarzani mengaku baru kali melakukan aksinya. Aksi kriminal tersebut dilakukan hilaf karena melihat handphone berada di box motor korban. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, sepeda motor yang sedang mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU di Desa Lubuk Rumbai terbakar. Meski tidak menelan korban jiwa, kejadian tersebut menyebabkan pom di SPBU tersebut ikut terbakar. Beginilah video amatir yang dikirim warga sesaat terjadinya kebakaran di SPBU yang berada di Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Tua Negeri, Kabupaten Musirawas. Terlihat api cukup besar membakar pom bensin. Beruntung dalam kejadian ini tidak menelan korban jiwa. Informasi yang dihimpun palpres.com, kejadian berawal dari salah satu sepeda motor yang sedang mengisi bahan bakar minyak terbakar. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini membuat pengendara yang sedang mengantri panik. Kapolres Muara AKBP Ahmad Gusti Hartono melalui Kapolsek Muara Kelingi AKP Hendrawan menjelaskan, peristiwa tersebut tidak sampai memakan korban, hanya saja menyebabkan pompa Pertalite di SPBU itu terbakar pada stiker dan papan tombol, sedangkan motor terbakar pada bagian jok dan spakbor. Peristiwa itu bermula saat petugas SPBU melayani pengisian BBM jenis Pertalite pada tangki motor jenis standar. Meski kondisi mesin motor dalam keadaan mati, motor sempat terbalik seusai mengisi BBM yang menyebabkan minyak tumpah. Selanjutnya api langsung membesar dan membakar pom di SPBU tersebut. Reporter Zulkarnain, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Bahasa yang Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.